Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan company profile atau saya akan mempresentasikan tentang perusahaan Nestle. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya sebagai direktur dari perusahaan Nestle. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan visi dan misi dari perusahaan Nestle itu tersebut. Visinya adalah menjadikan sebuah perusahaan produksi makanan dan minuman terbesar di dunia. Sedangkan misi dari perusahaan Nestle itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat melalui produk yang berkualitas. Yang kedua adalah menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga adalah memberikan informasi dan pendidikan tentang kesehatan kepada konsumen. Dan yang keempat adalah memajukan masyarakat Indonesia dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Selanjutnya adalah arti logo dari perusahaan Nestle. Awal logo Nestle diresmikan itu pada tahun 1868 oleh Henry Nestle, yang berasal dari frase sarang kecil yang terdapat pada logo Nestle. Ini sebenarnya dapat diartikan dalam bahasa Jerman. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya perusahaan Nestle. Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional yang terletak di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Perusahaan Nestle ini telah didirikan pada tahun 1967 oleh Henry Nestle. Perusahaan Nestle ini telah menghasilkan makanan dan minuman. Contohnya itu adalah makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Pada tahun 1842, Henry Nestle membeli salah satu industri yang paling progresif dan lincah pada region pada masa itu. Ia juga terlibat dalam memproduksi minyak kacang, minuman keras, ram, dan cuka. Nestle mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan yang besar, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, selanjutnya adalah target pemasaran dari perusahaan Nestle itu sendiri. Perusahaan Nestle ini merupakan perusahaan yang menjamah konsumennya dari berbagai macam kalangan usia, mulai dari balita hingga lansia, dengan tetap menghasilkan produksi-produksi yang bermanfaat bagi gizi dan bermutu bagi kesehatan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle sendiri memasang 4 strategi dalam memasarkan produk-produknya. Yang pertama itu adalah geographic segmentation. Geographic segmentation ini dapat diartikan pembagian di suatu wilayah oleh perusahaan yang bersangkutan untuk mempermudah perputaran produknya. Yang kedua adalah demographic segmentation. Demographic segmentation ini adalah suatu strategi pemasaran yang erat kaitannya dengan penduduk yang ada di suatu wilayah. Yang ketiga adalah mass customization. Strategi ini merupakan strategi yang pembuatan produk dan jasa yang semakin unik secara cepat dan murah. Dan yang keempat itu adalah location strategy. Ini merupakan strategi di mana tempat dan lokasi bisnis itu didirikan. Selanjutnya adalah beberapa contoh produk-produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan Nestle. Yang pertama itu adalah aneka permen dan coklat. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mencicipi permen ini, tetapi Bapak dan Ibu tidak mengetahui siapa yang memproduksi dari permen ini. Contohnya itu adalah permen Fox. Permen Fox sendiri itu telah diproduksi oleh perusahaan Nestle. Lalu yang kedua itu adalah kopi. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mencicipinya. Ini adalah Nescafe. Nescafe juga termasuk salah satu produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan Nestle. Dan yang ketiga itu adalah minuman yang baik untuk anak. Salah satunya itu adalah Susu Denko. Nah, Susu Denko juga termasuk salah satu produksi yang telah dihasilkan oleh perusahaan Nestle. Selanjutnya, saya akan memberi analisis SWOT terhadap perusahaan Nestle. Yang pertama, saya akan memberi strength. Strength-nya adalah reputasi perusahaan yang baik. Kedua, itu adalah weakness. Weakness-nya adalah harga produk relatif mahal. Ketiga adalah opportunity-nya. Opportunity-nya adalah produk berbasis kesehatan sehingga dapat membuka peluang bagi perusahaan Nestle. Dan yang keempat adalah trade. Trade-nya adalah produk relatif mahal. Sekian company profile dari perusahaan Nestle yang dapat saya sampaikan. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengenai perusahaan Nestle,
Bapak dan Ibu dapat menghubungi saya melalui 3 via ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.